Jangan kasih kendor. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal Bersatu Kita Teguh. Kanal yang berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara dan warganet Maledesh yang seringkali ajaib itu. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas dan menjawab beberapa komentar yang dituliskan baik oleh warganet Indonesia maupun warganet Maledesh. Komentar pertama dari Mas Anom Purboyo. Jika ada kesempatan, minta tolong agar dibahas hubungan pemerintah Malaysia dengan Bumi Putra, khususnya suku Dayak di Sabah dan Sarawak, beserta sudut pandang tipe Melayu Malaysia atas hal tersebut. Saya pribadi tergelitik karena kaum Maledeshi begitu bernafsu klaim produk budaya Indonesia, padahal banyak produk budaya suku Dayak di Sabah dan Sarawak yang sama indah dan adiluhungnya. Semoga hal ini tidak berlebihan. Terima kasih. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya, bahwa klaim-klaim budaya yang dilakukan oleh negara Maledes itu lebih banyak mengarah kepada budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kita bisa mulai dari, misalkan dari apa? Dari angklung, gamelan, reok, tari tortor, itu kan semua mereka mengklaim yang ada di Indonesia. Namun, yang menariknya adalah apa yang ada di Sabah dan Sarawak, yang sebenarnya itu bagian dari negara mereka, itu justru mereka tidak otak-atik. Mereka tidak menasionalkan budaya yang ada di Sabah dan Sarawak. Dan itu menjadi sangat menarik ya, karena mengapa kok mereka harus melihat keluar? Mengapa mereka tidak melihat potensi yang mereka miliki di dalam negerinya sendiri? Pendapat pribadi saya, ini sebenarnya mereka yang ada di Semenanjung ini mengalami kegamangan. Kalau mengambil apapun budaya, menasionalkan budaya yang ada di Sabah dan Sarawak, mereka gamang bahwa itu akan mengubah keseimbangan yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Yang saya maksudkan keseimbangan itu adalah mereka ingin mempertahankan status quo bahwa orang-orang di Semenanjung itu lebih superior ketimbang orang-orang yang ada di Sabah dan Sarawak. Nah, kalau mereka menasionalkan apa yang ada di Sabah dan Sarawak, itu malah akan membuka mata orang Sabah dan Sarawak bahwa, wah, ternyata budaya Sabah dan Sarawak itu lebih besar ketimbang budaya yang ada di Semenanjung. Oleh karena itu, orang-orang di Semenanjung berpikir bahwa kayaknya lebih enak kita mengambil budaya yang dari Indonesia. Mengapa? Karena mereka berpikir kalau mereka mengambil budaya yang dari Indonesia dan Indonesia menunjukkan resistensinya, perlawanannya, maka orang yang di Semenanjung akan mengangkat ini sebagai isu nasional, isu kebangsaan. Sehingga dengan cara seperti itu, orang Sabah dan Sarawak akan mendukung apa yang dilakukan oleh orang Semenanjung, karena itu dianggap isu nasional. Tapi saya yakin rakyat Sabah dan Sarawak itu mengetahui permainan apa yang sedang dimainkan oleh orang-orang yang ada di Semenanjung ini. Dan kedua, mengapa orang-orang di Semenanjung ingin mengklaim budaya kuliner yang ada di Indonesia? Karena berpikir bahwa Indonesia itu negara yang lemah. Indonesia itu mereka selalu mempersepsikan bahwa Indonesia itu negara miskin, negara yang tidak akan berani menegakkan kepalanya melakukan perlawanan. Dan menurut saya, itu sebuah kesalahan yang fatal. Mereka menganggap remeh bahwa kemerdekaan yang didapatkan Indonesia yang melalui perjuangan itu bukan cerita isapan jempol. Dan begitu sekarang, banyak kanal-kanal YouTube kontra narasi terhadap apa yang dilakukan oleh negara Maledes, mereka kaget, mereka gamang. Sehingga mereka menggiring narasi-narasi bahwa, oh ya, Indonesia itu orangnya suka bergaduh. Selalu kan yang seperti itu, dan mereka selalu memposisikan bahwa mereka itu adalah orang yang lemah, mereka itu selalu dizolimi, selalu ditindas. Padahal kalau kita berbicara tentang fakta-fakta, data-data yang akan saya kemukakan sebentar lagi, itu menunjukkan bahwa yang resek itu elu yang mulai, bukan Indonesia yang mulai. Itu sekedar pendapat pribadi saya ya, mengenai hubungan orang Dayak, misalkan, atau orang Sabah Sarawak dengan yang ada di Semenanjung. Komentar dari Mas Hikmat Suryawan. Beliau menanggapi ketika saya mengunggah video yang berbicara tentang bagaimana rakyat Maledes itu menanggapi tentang angklung yang katanya itu berasal dari Jawa. Kemudian cerita tentang Ratu Kalinyamat.
di mana mereka sama sekali tidak mengetahui ada sejarah Ratu Kalinyamat yang membantu Kesultanan Johor untuk melawan Portugis di Malaka. Mereka tidak mempelajari sejarah itu. Nah, Mas Hikmah Suryawan menuliskan sebagai berikut. Kebiasaan warisan cara Malaides, khususnya tipe M, menanggapi sebuah informasi, pertama adalah menyela, menjawab sebelum informasi diterima secara utuh. Saya tunjukin di mana warga Malaides itu langsung ngegas mengatakan bahwa saya tidak tahu sejarah tentang Malaka. Satu hal yang jelas, Kesultanan Melaka itu didirikan oleh orang pelarian dari Kerajaan Sriwijaya. Itu fakta. Ya, jadi saya tahu sejarah. Membantah sebelum memahami inti persoalan. Betul, mereka itu membantah tapi dengan ilmu pengetahuan yang hanya mereka miliki. Bahkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki itu juga sangat dangkal. Dan mereka menganggap bahwa itulah pengetahuan tertinggi yang mereka miliki. Ketiga, langsung menghakimi sebelum mengetahui. Persis, seperti yang dituliskan oleh warganet Maledias itu yang mengatakan, kamu tidak tahu sejarah Melaka. Waduh. Begitu kita jabanin, kita tantang benar-benar, ternyata yang nggak tahu sejarah tentang Malaka itu justru dia. Yang penting gedein dulu koar-koarnya kan. Menyamaratakan sebuah sampel atau contoh untuk menganggap semua itu sama seperti itu. Itulah tipe M. Ini adalah ketika saya mengatakan bahwa kalau Anda menganggap Anda sudah mengenal Indonesia secara keseluruhan hanya berdasarkan dari orang-orang Indonesia yang bekerja di negaramu, tanpa Anda mengetahui latar belakang pendidikannya seperti apa, latar belakang keluarganya seperti apa, lantas Anda menganggap orang yang kurang dari 2% dari total populasi seluruh rakyat Indonesia, itu Anda anggap itulah rakyat Indonesia itu seperti itulah adanya. Dan itu saya katakan sebuah metode upscaling yang paling tolol Anda lakukan. Kalau kita melihat pola-polanya itu, bahwa sebenarnya mereka itu mengalami kerapuhan rasa percaya diri. Sehingga mereka akan mencari orang yang mereka rasakan lebih lemah posisinya, mereka menjadikan itu sebagai untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Tapi yang tololnya, mereka melakukan kesalahan fatal dengan menganggap semua orang Indonesia yang mereka kenal, yang mereka ketahui, itu sama dengan seluruh rakyat Indonesia. Itu sebuah ketololan yang sangat fatal. Gampangnya, itulah tanda kebodohan. Salam Wacikibu. Wacikibu adalah Wancikiwari Bobodoran. Itu bahasa Sunda. Ini komentar dari warganet Malaidesh. Mengomentari di episode 14, di mana di dalam episode 14 itu saya menjelaskan berdasarkan fakta perbedaan maksud kosakata Melayu antara Malaidesh dengan Indonesia. Di Malaidesh, definisi Melayu itu adalah definisi politis. Mengapa saya sebutkan seperti itu? Karena tertera di dalam konstitusi mereka, definisi Melayu itu adalah beragama Islam, bercakap dalam bahasa Melayu, dan melakukan adat istiadat Melayu. Itu sudah dianggap Melayu. Sedangkan di Indonesia, definisi atau maksud dari Melayu itu adalah etnis, bukan politis. Apa yang ditulis oleh warga Malaides ini sangat menarik untuk saya bacakan kepada Anda. Jawa, Jokowi, Prabowo. Lu ngerti nggak nama orang? Prabowo. Prabowo. Soeharto Hama. Nama akunnya apa? Haryanto. Seolah-olah ini adalah nama Jawa. Saya tahu ini adalah akun palsu. Karena saya yakin nama aslinya bukan Haryanto. Kesimpulan pertama, dari komentar ini adalah kesesatan logika. Lari tajuk. Jadi menurut saya itu tidak layak untuk saya komentari lebih detail. Tapi begitu dia menuliskan Soeharto Hama, saya jadi tertarik dong. Apakah warganet Malaides ini mengetahui? Ada salah satu nama perkebunan kelapa sawit di Malaides, itu dinamakan Perkebunan Kelapa Sawit Soeharto. Dan penamaan Soeharto itu adalah berasal dari nama Presiden Republik Indonesia.
Sebagai pengetahuan kepada teman-teman semua dan juga mungkin kepada warga Maledes ini yang memang tidak tahu isi negaranya itu apa, sejarah negaranya itu apa, saya akan bacakan kepada teman-teman penamaan perkebunan kelapa sawit Suharto ini. Di Maledes, perkebunan kelapa sawit itu biasanya dilakukan oleh lembaga atau badan mungkin setengah pemerintahan, semi-government. Maledes ini ada yang namanya Velda, kayak lisensi atau alokasi daerah untuk perkebunan kelapa sawit. Di Maledes itu, nama perkebunan kelapa sawit di Maledes itu disebutnya Velda. Velda itu juga suatu singkatan. Saya nggak tahu apa singkatannya yang detail, tapi yang saya tahu bahwa Velda ini didirikan oleh Perdana Menteri kedua Maledes, yaitu Tun Abdul Razak, yaitu bapak dari Najib Razak. Seperti kita tahu, Najib Razak ini adalah mantan Perdana Menteri Malaysia yang terlibat skandal kleptokrasi, korupsi besar-besaran 1 MDB. Velda Suharto juga dikenali sebagai Kampung Suharto, ialah sebuah penempatan Velda yang terletak di daerah Hulu Selangor, berhampiran dengan negeri Perak. Negeri itu maksudnya provinsi. Dinamakan Velda Suharto berkaitan dengan kunjungan Presiden Indonesia ketika itu pada tanggal 18 Maret 1977. Jadi, kepada warga Maledes yang mengatakan Suharto hama itu, berarti Anda juga ingin mengatakan semua penduduk yang ada di Velda Suharto itu, yang dimana semua penduduk itu adalah warga Malaysia, warga kalian sendiri, berarti Anda ingin mengatakan semua warga yang tinggal di Velda Suharto, warga Maledes, itu adalah hama semua. Kalian itu ngerti nggak sih? Kalau untuk buka mulut itu, yuk, pakai mikir dikit gitu loh. Nggak pakai mikir, asal buka, asal mangap, begitu ditampol balik, nangis-nangis. Playing victim. Gitu kan ya? IQ 15 ringgit ini memang nyata. Komentar dari warganet Indonesia ketika beliau mengomentari bagaimana warganet Maledes itu berargumentasi tentang angklung, tentang Ratu Kalinyamat. Beliau menuliskan sebagai berikut, ya berkat jasa dari internet kita sekarang jadi paham kemana Malin Kundang merantau. Selama ini kan kita nggak tahu ya, cerita rakyat suku Minangkabau tentang Malin Kundang. Kan selama ini kita tidak mengetahui, ya Malin Kundang itu kan katanya merantau. Merantaunya kemana ya? Gitu. Dari Mas Beni Novendra, baru saja saya dari kanalnya Bang Win dan openingnya pernyataan-pernyataan ngelantur dari 2 orang profesor Maledes. Salah satunya yang wanita yang menyebut tentang Jawa dan Borobudur. Gua komen di situ, itu profesor, penyenayang, atau bobo, atau memang pakai lengkap? Bisa kita bayangkan, profesor paket lengkap kayak itu menjadi acuan di sistem pendidikan yang meninggalkan sistem kajian ilmiah dan saintifik. Jadi nggak heran kalau sekarang IQ 15 ringgit terjebak dalam giants delusional, denial syndrome, serta illusion disorder. Mau tertawa takut dosa, nggak dijawab mangkel, dilayani bikin sakit hati. Tapi anehnya, minion-minionnya banyak di kolom komentar yang mengedepankan angan-angan membelakangi saintifik, tapi lucu, kadang bikin kangen, pengen nampol-nampol. Nah, ini yang kita sebutkan denial syndrome. Jadi mereka itu berbicara bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan angan-angan, berdasarkan rasa. Kalau rasanya itu enak, apapun bahkan yang berlawanan dengan fakta, mereka akan terima. Karena memang hidup mereka itu betul-betul berdasarkan angan-angan, bukan berdasarkan fakta. Dan kalau kita melihat sendiri juga, bahkan di kamus mereka, tertulis dengan sangat jelas bahwa hikayat yang di dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikayat itu hanya untuk pelipur lara, ya, untuk menaikkan rasa semangat. Dan hikayat itu berdasarkan rekaan, cerita-cerita yang tidak nyata. Namun, di dalam kamus mereka tertulis bahwa hikayat itu sama dengan sejarah, sama dengan riwayat. Di mana sejarah dan riwayat di dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Sedangkan hikayat itu bersifat rekaan. Artinya apa? Mereka menyamakan bahwa hikayat itu sama dengan riwayat. Dan di dalam kanal sebelah itu saya menyatakan, kalau kalian memang ingin menyatakan hikayat itu sama dengan riwayat,
Berani nggak kalian menyatakan? Kan kita tahu tuh ada hadis Rasulullah ya, hadis riwayat Muslim. Nah, karena di kamus kalian mengatakan riwayat itu sama dengan hikayat, berani nggak kalian mengatakan hadis hikayat Muslim? Berani nggak kalian mengatakan seperti itu? Kalau kalian berani, wah, saya salut atas kesesatan Anda. Dari Narastori, mengomentari di dalam video saya episode ke-14 yang memberikan perbedaan definisi Melayu menurut Maledes dan menurut Indonesia. Beliau menuliskan sebagai berikut. Coba tanya ke Maledes. Mereka sok pakai kata Nusantara. Tapi mereka tahu nggak dari mana asal-usul kata tersebut? Nusantara, bahasa Indonesia, bukan bahasa Maledes, berasal dari kata Nuswantara atau Nuswantoro, berasal dari bahasa Kawi atau Jawa kuno. Namun, sebagai pengetahuan saja, bahwa definisi kosakata Nusantara di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu dituliskan sebagai Kepulauan Melayu. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka ingin mengklaim apapun yang ada di Indonesia, Nusantara, menurut definisi kita adalah nama kepulauan yang ada di Indonesia. Mereka ingin mengklaim semua yang ada di Indonesia, namun mereka tidak mau menggunakan Indonesia. Mereka menggunakan kosakata Nusantara, di mana definisi kosakata Nusantara di kamus mereka sudah mereka ubah menjadi Kepulauan Melayu. Kalau kita mendengar warganet Maledes yang mengatakan, oh kita itu berbagi adat dan budaya Nusantara. Jangan GR dulu, karena definisi Nusantara yang mereka maksudkan itu adalah Kepulauan Melayu, bukan Kepulauan Indonesia. Kuda kepang ni orang Johor main. Orang Johor, orang Riau, orang Makassar, orang Bugis. Itu memang permainan kita itu permainan Nusantara. Jadi kita tak boleh kata kuda kepang itu berasal daripada Johor. Kita kena sebut kuda kepang itu berasalnya daripada Nusantara. Komentar berikutnya dari warganet Maledes, dan menurut saya ini adalah sebuah fenomena yang betul-betul kita bisa melihat denial syndrome itu memang nyata adanya, dan virus bebalisme, kejadongan, jadong itu adalah singkatan jahat, bodoh, sombong, dan kekeledaian, itu memang ada di Maledes. Dan virus bebalisme, kejadongan, dan kekeledaian itu justru diucapkan oleh warga Malaysia sendiri. Warganet Maledes ini mengomentari episode di kanal saya yang satu lagi, bercerita tentang data dan fakta ilmiah mengapa komentar warganet Maledes sering di luar nalar. Di dalam video tersebut saya jelaskan dari jurnal ilmiah yang dituliskan oleh beberapa ilmuwan kejiwaan Malaysia, yang dituliskan dalam jurnal ilmiah dan mengatakan bahwa perundungan di Maledes itu sering dilakukan di sekolah-sekolah mereka. Dan di dalam jurnal ilmiah tersebut dinyatakan bahwa salah satu mengapa banyak perundungan atau bullying di sekolah-sekolah di Malaysia itu disebabkan oleh rapuhnya rasa percaya diri. Bahkan, Kementerian Kesehatan Malaysia pada tahun 2022 melakukan jajak pendapat kepada 33.000 pelajar sekolah di Maledes dan menunjukkan bahwa 1 dari 5 pelajar Maledes itu pernah melakukan perundungan, bullying. Data dari Kementerian Kesehatan Malaysia ini juga menunjukkan bahwa materi yang sering yang dijadikan bahan perundungan itu adalah bentuk tubuh. Itu sebesar 30%. Dan hal yang lain yang sering dilakukan untuk perundungan itu adalah ras, kewarganegaraan, dan warna kulit. Itu adalah data ya. Data yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Dan bahkan Kementerian Kesehatan Malaysia juga merilis data, menunjukkan juga data bahwa 1 dari 3 rakyat Maledes itu mengalami gangguan kesehatan jiwa. Dan itu adalah fakta. Yang menarik, yang dituliskan oleh warganet Maledes, yang menurut saya dia mengalami denial syndrome atas semua fakta, data yang saya tunjukkan, dia menuliskan sebagai berikut.
Meletakkan aras kecerdikan tertinggi adalah menghina, menghujat, berbohong, fitnah, iri kepada negara, bahasa, dan lain-lain. Saya menghinanya di mana? Saya menghujatnya di mana? Saya berbohongnya di mana? Kalau semua data dan fakta yang saya kemukakan itu justru dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan negaramu. Ini yang saya sebutkan, warganet Maledes ini mengalami denial syndrome. Masuklah kata-kata yang menurut saya ini delusional, waham. Apa-apa yang dia tidak punya di Indonesia, tidak sesuai dengan harapan dia, diklaim itu adalah waham. Padahal yang waham itu dia. Yang berpikir kebalik-balik itu dia. Paragraf ketiga, ini udah mulai bawa-bawa agama. Pola ini memang selalu terulang, teman-teman. Kita bisa lihat semua. Sebagai Muslim, wah, dia meletakkan diri dia berada dalam ghibah antara dosa-dosa besar. Membentangkan fakta, menunjukkan data, apakah itu sebagai gibah? Anda beneran Muslim? Anda ngerti nggak definisi gibah itu apa? Jangan bersembunyi deh di balik agama. Kalau lu aja sendiri nggak ngerti definisi gibah itu apa. Para ulama-ulama menasihatkan orang-orang ini seperti saya jangan dijadikan pertemanan karena ia bisa merugikan dunia dan akhirat. Wow. Justru orang-orang kayak lo yang delusional, denial syndrome itu adalah orang-orang yang tidak berpijak di dunia yang nyata. Anda hidup dalam angan-angan. Komentar berikutnya dari warganet Maledes. Ini menurut saya menarik ya. Polanya itu sebenarnya kita bisa lihat ya teman-teman. Kalau komentarnya itu hanya 1-2 kalimat aja, artinya sebenarnya dia tidak menonton video tersebut secara penuh. Jadi dia hanya mengatakan, ini, itu aja. Dia tidak melihat video itu secara penuh. Ada juga yang melihat video yang saya unggah secara penuh, tapi dia akan mencari pembenaran. Denial syndrome tadi. Dia menuliskan apa? Hahaha. Lu ngomong seperti orang mabuk. Lu kata yakin bahwa Indonesia boleh jadi tetangga yang baik, tetapi semua video lo tidak mencerminkan sebegitu. Setiap konten lo hanya merendahkan Malaysia. Seperti hal ini juga, lo boleh terima dan hormati definisi Melayu Malaysia, tapi lo ada kerisauan kononnya jika Malaysia menggunakan definisi Melayu Malaysia di luar batas wilayah Malaysia dan akan berhadapan dengan negara Indonesia. Aku mau tahu bahaya apa yang lo merepek ini. Selama Malaysia merdeka, maksudnya diberi kemerdekaan, dan definisi Melayu Malaysia turut bergerak serentak hingga kini, lalu lo lihat bahaya apa? Itulah kalau asik bercakap tak guna otak. Jadi macam nilah. Tiba-tiba rasa bimbang akan ada bahaya jika definisi Melayu Maledes dilebarkan dari luar Maledes. Bro, I'm not your bro. Dunia udah tahu pun Melayu Maledes itu maksudnya apa. Enggak, dunia enggak tahu. Karena kalau dunia tahu, kenapa lu ngamuk-ngamuk ketika saya menunjukkan definisi Melayu menurut Indonesia dan Maledes? Dunia udah tahu pun Melayu Malaysia itu maksudnya apa. Tidak ada hal-hal yang buruk terjadi kecuali bahaya yang aku rasa telah terjadi dan akan lebih parah. Wah, ini dia mulai mentwist, membolak. Apabila kanal ini terus-terusan membuat cerita yang sering menjatuh dan menghina Maledes. Lu hina negara Maledes dengan memanggil Maledes. Ini bahaya yang lu bawa sebenarnya dan definisi Melayu Maledes sebenarnya tidak membahayakan mana-mana pihak pun. Di paragraf terakhir dia menuliskan apa? Jika Malaysia klaim apa sekalipun, lo cemas kenapa? Kalau Maledes klaim tetapi tidak diterima oleh dunia luar, lo pikir Maledes akan perang dengan Indonesia. Otak lo di mana? Saya suka nih orang menggunakan kosakata yang kayak gini nih. Karena nanti sebentar lagi saya tampolin dia nih. Masakan Maledes berani serang Indonesia? Maledes nih adik harus hormat dengan Indonesia kayak abang. Enggak, lu bukan adik gua, lu cuma negara tetangga. Lu bukan serumpun, lu bukan adik gua. Ngerti nggak? Mana mungkin adik serang abang? Masuk nggak ke otak lu? Baik. Mari kita lihat paragraf pertamanya dulu. Lu ngomong seperti orang mabuk, lu kata yakin bahwa Indonesia boleh jadi tetangga yang baik,
Tetapi semua video lo tidak mencerminkan sebegitu. Mengapa saya mengatakan bahwa saya yakin kalau definisi Melayu menurut negara Maledes, di mana di negara Maledes Melayu itu adalah beragama Islam, berbahasa Melayu, dan melaksanakan adat istiadat Melayu. Ya udah, itu konstitusi kalian, itu urusan kalian. Tapi definisi Melayu di Indonesia itu adalah berdasarkan etnik. Jadi tidak ada kaitan dengan politis. Sehingga saya katakan bahwa negara Maledes ini adalah antitesisnya negara Indonesia. Mengapa? Karena Melayu di Maledes itu politis, Melayu di Indonesia itu adalah etnis. Saya katakan juga di dalam video tersebut, selagi dan selama definisi Melayu menurut lo seperti itu di negara lo, ya udah, lo simpan aja di negara lo. Namun begitu lo melebarkan definisi Melayu menurut konstitusi lo keluar dari daerah teritori negara lo, itu menjadi masalah. Mengapa itu menjadi masalah? Karena apa? Lu mulai mengklaim bahasa. Apa yang lu klaim? Oh, bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Padahal roti dengan tepung itu berbeda. Lu ngerti nggak analogi seperti itu? Nggak ngerti ya? Otak lu nggak nyampe ya untuk ke sana. Ya pantesan IQ 15 ringgit. Satu. Yang kedua, definisi kosakata Nusantara di kamus lo, lu tulis apa? Kepulauan Melayu. Padahal Nusantara itu berasal dari bahasa Jawa kuno. Dan Nusantara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah wilayah di Kepulauan Indonesia. Sampai sini otak lu nyampe nggak? Untuk berpikir bahwa lu mulai melebarkan definisi Melayu menurut lu keluar dari negara lu. Otak lu nyampe nggak? Untuk mikir ke sana. Setelah itu, apa yang lu lakukan? Di kata pengantar, edisi keempat, kamus lu menuliskan apa? Kamus ini adalah rujukan bahasa Melayu yang paling autentik. Bahasa Melayu ini digunakan di Indonesia. Pertama, Indonesia berdasarkan konstitusinya menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Artinya apa? Bahwa lu mulai melebarkan definisi Melayu lu ke Indonesia. Nyampe nggak otak lu untuk bisa mengerti itu? Kemudian, bagaimana lu mau mengatakan ini rujukan bahasa lu yang paling autentik kalau ternyata isi kamus lu justru memungut banyak kosakata dari bahasa Indonesia, Jawa, dan semua unsur-unsur yang ada di Indonesia. Jadi yang autentiknya itu dari mana? Sampai sini otak lu nangkep nggak? Kemudian, berikutnya apa? Lu mengklaim budaya. Apa yang lu klaim? Reok Ponorogo, Angklung, Gamelan, Tari Tortor, bahkan lagu Halo Halo Bandung, lu tukar jadi Halo Halo Kuala Lumpur. Jadi sampai sini otak lu nyampe nggak untuk mikir seperti itu? Mengenai menghina Malaysia, oh lu merasa terhina dengan gua panggil Maledes? Oke, di rumah lu tuh ada cermin atau enggak? Coba lu baca deh komentar-komentar yang ada di kanal YouTube gue ini. 8 bulan yang lalu, 9 bulan yang lalu, beberapa warganet Indonesia minta gue untuk menyebutkan Malaysia itu sebagai Maledes. Dan lo bisa lihat ya di komentar-komentar itu bahwa gue mengatakan saya masih menghormati beberapa warga Malaysia. Karena ada sebagian dari mereka memberikan komentar dengan tidak menghina nama Indonesia. Itu gue tulisin ya, 8 atau 9 bulan yang lalu. Lu lihat sendiri deh di kanal YouTube gue. Mau gue tunjukin, ngapain hidup lu disubsidi melulu, disuapin melulu ya. Ini datanya ini gitu dah. Lu cari sendiri deh. Ketika gue membaca komentar-komentar itu, mula-mula gue berpikir mungkin oh iyalah mereka mungkin warga Malaysia ini membalas komentar dari warganet Indonesia. Namun itu berubah. Mengapa berubah? Nah, ini nih, lu harus tahu nih ya bahwa dalam fisika itu ada yang namanya hukum aksi reaksi. Jadi kalau lu berani nampol orang, ya lu harus siap-siap untuk ditampol balik. Begitu gua baca komentar dari warga Maledes. Komentar pertama ya, bukan membalas komentar. Komentar pertama itu menyebutkan negara gue dengan sebutan-sebutan yang menghina tersebut, lantas gue harus diam aja gitu. Itu maksud lo. Jadi akhirnya apa? Sudah sekian lama gue ngasih kesempatan untuk lo untuk bisa menghormati nama negara gue, tapi ternyata lo nggak menghormati nama negara gue, ya udah, gue putusin. Gue panggil lu Maledes. Karena itu memang sebenarnya cocok untuk nama negara lu. Jadi jangan lu berpikir sebagai korban di sini.
Lu jangan mikir lu tuh suci. Lu jangan mikir lu tuh kayak malaikat. Lu baca deh komentar-komentar warga lu tuh. Jangan playing victim di sini. Paling muak lihat orang yang playing victim. Dan lu mengatakan bahwa lu tuh adik, Indonesia tuh abang. Nggak sudi gue punya adik kayak lu. IQ 15 ringgit, denial syndrome, waham, delusi. Nggak sudi gue punya adik kayak lu. Kecuali kalau lu berubah. Lu nggak punya IQ 15 ringgit lagi, lu nggak denial syndrome lagi, lu nggak waham lagi, lu nggak bebal, jadong, dan keledai. Itu baru bisalah gue anggap lu adik gue. Gitu kan ya? Jadi sampai di sini masuk nggak ke otak lo? Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda riang gembira, jangan lupa komentarnya dan jempolnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Siapa kita? Indonesia!